Kurma menjadi konsumsi sangat populer selama Ramadan. Sepanjang Ramadan, kurma mudah ditemukan sehingga dijadikan pilihan utama sebagai kudapan berbuka puasa atau sahur. Di sisi lain, konsumen Muslim harus terus-menerus memperjuangkan pembebasan Palestina dari gempuran Israel. Salah satu caranya adalah membendung pembelian produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Kurma jadi primadona saat Ramadan dan Majelis Ulama Indonesia memboikot kurma dari Israel. Untuk membahas hal ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi Mas Yudi, salam sehat dan semangat selalu. Iya, terima kasih Bapak. Nah, ini kalau kita bicara mengenai MUI sudah menerbitkan fatwa haram untuk umat Islam membeli produk kurma yang merupakan hasil dari pertanian Israel selama bulan Ramadan ini salah satunya. Apa ini secara tidak langsung memutuskan hubungan perdagangan antara negara terkait dengan pelarangan ini, Pak? Iya Mas, jadi tentu kami dari Kadin pertama-tama tentu kita sepakat bahwa kami juga ada di dunia usaha juga mengecam segala bentuk penindasan, kekerasan atau penjajahan di muka bumi termasuk yang terjadi saat ini di Palestina dalam hal ini. Nah tentu memang kalau kami dari Kadin tentu akan tetap mengawal bagaimana agar perekonomian kita tetap pada pertumbuhan yang positif, konsumsi rumah tangga kita tetap juga produktif, sehingga kita harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama 2024 juga positif, dan itu juga akan menggeret nanti pertumbuhan ekonomi kita di 2024 ini nantinya. Menyangkut dengan adanya himbauan kembali dari MUI agar produk-produk kurma dari Israel ini bisa tidak diboikot, diboikot. Ya tentu kami dari Kadin Indonesia tentu memang mengharapkan adanya peran aktif dari pemerintah dalam hal ini, memberikan edukasi, memberikan suatu informasi yang akurat kepada masyarakat supaya masyarakat itu bijak dan selektif ya dalam hal mengkonsumsi kurma. Apalagi kita tahu bahwa kita sudah saat ini sudah memasuki bulan Ramadan dan juga akan memasuki Idul Fitri. Tentu konsumsi kurma ini juga sangat-sangat besar, dan kita tahu juga jumlahnya dari berbagai negara juga cukup-cukup besar. Jadi artinya bahwa ajakan ini positif, tapi juga harus dibarengi juga dengan rambu-rambu ataupun katakanlah informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat kita. Karena kita juga dari pelaku usaha juga tidak mau ya masyarakat kita itu jadi ragu, takut dalam membelanjakan uangnya. Nah ini sangat kita khawatirkan, karena kita tahu bahwa momentum Ramadan ini, momentum Idul Fitri adalah merupakan perputaran uang terbesar di Indonesia, dan konsumsi rumah tangga kita juga naik sangat signifikan. Jadi kita jangan sampai masyarakat kita jangan sampai katakanlah mengerem untuk berbelanja gitu loh, termasuk misalnya produk konsumen, produk makanan termasuk kurma selama musim Lebaran ini misalnya, sehingga ini juga nanti tidak akan mengurangi daripada konsumsi rumah tangga kita. Nah tentu memang dengan adanya informasi-informasi yang positif ini, nah tentu masyarakat kita akan tidak ragu membelanjakannya, karena kita tahu bahwa jumlah daripada import kurma ini juga cukup besar dalam hal ini, dan itu juga jangan sampai melemahkan daripada teman-teman kita pelaku-pelaku usaha di importir daripada kurma ini. Tanda kutip gini Mas Yudi, jangan sampai misalnya ada kesan bahwa masyarakat kita jadi takut gitu loh kalau tidak ada informasi yang positif atau yang akurat daripada pemerintah dalam hal ini, begitu. Mengutip dari BPS sendiri, ini data untuk kurma impor kita di 2023 ini mencapai 80,52 juta US dollar. Ini jumlah yang cukup besar. Tadi Bapak katakan dan juga tadi kami paparkan, tidak semua kurma adalah impor dari Israel. Tapi tadi Bapak tegaskan, takutnya masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang akurat, mereka memboikot semua kurma meskipun itu bukan produk Israel. Nah, bagaimana Kadin dan juga para pelaku industri makanan, importir buah-buahan seperti ini bisa juga membantu untuk memasyarakatkan informasi ini sehingga lebih dapat esensinya ke masyarakat, tidak hanya sekedar memboikot, Pak?
Ya, jadi kami memang juga sudah melakukan komunikasi ya dengan pemerintah terkait ya, terutama dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana supaya cepat juga melakukan koordinasi, komunikasi dengan kementerian terkait, apakah itu dengan pihak Kementerian Kemenlu misalnya, kemudian juga dengan BKPM misalnya. Ya, mudah-mudahan ada data-data yang akurat gitu ya, karena memang kalau sampai saat ini kan kita tahu bahwa kalau kita lihat data yang ada, sampai saat ini kan tidak ada terdeteksi masuknya produk kurma dari Israel, dari data yang ada, ya kan? Karena sampai saat ini kan dari Mesir, Tunisia, Uni Emirat Arab, Iran, USA dan Algeria misalnya paling besar itu. Tapi kan kita tidak tahu juga, mungkin dari katakanlah dari tangan-tangan ketiga misalnya negara-negara lain misalnya masuk, kita tidak tahu juga. Nah, disinilah ya dalam hal ini kita dari pelaku usaha bagaimana memberikan suatu informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat kita, ya, kepada masyarakat kita agar mereka pertama dapat selektif ya dalam hal membelanjakan kebutuhan mereka, terutama kurma misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat kita tidak memiliki suatu keraguan. Karena apa? Karena kita sangat-sangat rugi apabila masyarakat kita sampai katakanlah mengerem belanjanya. Ya, padahal kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga kita di musim Ramadan ini akan sangat-sangat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita dalam hal ini. Jadi kami ingin agar dalam hal informasi yang positif ini dapat dikeluarkan oleh pemerintah supaya masyarakat kita lebih yakin dalam membelanjakan uangnya, ya, sehingga juga ini juga memberikan suatu ketenangan bagi pelaku usaha dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, hal-hal yang lain misalnya kita juga tidak mau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk saling menjatuhkan produk yang sejenis misalnya. Jadi diisukan bahwa seolah-olah ini dari ada afiliasi, ternyata tidak, sehingga tidak dibeli oleh masyarakat. Nah, ini juga akan menjadi kerugian bagi pelaku usaha kita, Mas Yudi, gitu. Kita bergeser tidak hanya kurma Pak, ini ada aksi boykot ataupun aksi solidaritas tidak hanya produk kurma, tapi produk-produk yang terafiliasi dengan negara Israel. Lalu bagaimana Pak dampaknya terhadap pendapatan para pengusaha yang memang sebelumnya pastinya banyak juga mengimpor beberapa produk baik itu makanan, toiletries dan juga sanitizer sepertinya ataupun produk-produk yang memang berhubungan dengan kebutuhan keseharian. Apakah ini juga berdampak Pak terhadap penghasilan mereka Pak dan bagaimana menyikapinya? Ya, jadi Mas Yudi, kalau kita berkaca pada tahun yang lalu kan, ketika MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 ya, ada kita lihat beberapa usaha yang sempat omsetnya turun. Katakanlah salah satu industri kopi yang sangat-sangat populer di tengah-tengah kita itu anjlok sampai 30%. Ada makanan siap saji juga yang penjualannya juga sampai 40%. Bahkan salah satu industri besar yang kesehari-harian kita pakai, ada samponya, ada sabunnya dan segala macam, itu juga memiliki omset penurunan yang signifikan. Artinya ya ini bisa juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menjadi kompetitor mereka, mengisukan seolah-olah itu berafiliasi. Ya padahal tidak ada gitu kan. Nah, ini kan jangan sampai terjadi seperti ini, karena bagaimanapun ribuan anak-anak bangsa kita bekerja di sana, menghidupi keluarganya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi, persaingan yang tidak sehat. Nah, ini yang kami katakan selalu, pemerintah harus segera hadir merespon ini, karena tidak tertutup kemungkinan ke depan itu ya akan terjadi mungkin peperangan di belahan dunia yang lain, dan juga nanti kita minta diboikot dari satu negara yang lain. Nah, ini kan masyarakat kita harus dewasa melihat hal-hal seperti ini. Jadi responsif pemerintah ini sangat-sangat kita harapkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjatuhkan apabila mereka memiliki produk yang sama dalam hal ini. Bahkan kita lihat Mas Yudi, ada katakanlah waktu itu beredar di medsos misalnya daftar-daftar yang seolah-olah dikeluarkan oleh MUI ya, padahal itu tidak ada itu loh. Jadi ini kan sesuatu yang sangat-sangat kita hindari, karena bagaimanapun bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini kan sangat-sangat cukup bagus nih. Ini harus kita jaga, dan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan ini sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga kita hampir 60%. Nah, sehingga memang
hal-hal yang sensitif yang mampu ya katakanlah mengurangi belanja masyarakat itu harus kita hindari. Nah, disinilah bagaimana peran daripada pemerintah untuk segera merespon, memberikan suatu edukasi, informasi yang positif sehingga masyarakat kita tidak tidak khawatir membelanjakan uangnya dalam hal ini begitu. Terakhir nih Pak, kalau kita bicara mengenai tadi perbincangan cukup panjang yang saya headline adalah peran aktif pemerintah untuk memberikan edukasi, melindungi para pengusaha dan pelaku industri terkait dengan bagaimana mungkin aksi ini bisa menjadi backfire ataupun propaganda terhadap produk yang memang sebenarnya tidak terafiliasi. Lalu apakah yang Bapak lihat sejauh ini peran pemerintah sudah cukup aktif? Lalu seandainya belum, seperti apa ke depannya dan solusinya buat kami para konsumen untuk bisa tetap membelanjakan uang dengan baik dan bijak tapi tetap bisa berpartisipasi memberikan dukungan terhadap Palestina, Pak? Ya, pertama Mas Yudi kita mengucapkan terima kasih lah ya. Jadi CNN ini sudah mengeluarkan ada apa namanya rambu-rambu dan itu juga untuk pembelajaran bagi masyarakat kita. Nah, tentu memang ini harus juga dikeluarkan oleh dari pemerintah yang resmi. Nah, kami akan mendorong terus ya bagaimana langkah-langkah pemerintah yang proaktif ya memberikan edukasi, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat kita karena kita ingin bahwa aksi boikot ini juga harus terukur gitu loh, terukur. Jangan sampai menekan daripada pertumbuhan ekonomi kita gitu, jangan ya. Tapi kalau masyarakat kita diberikan suatu pencerahan ya dalam hal ini masyarakat kita juga tidak katakanlah tidak selalu menangkap informasi-informasi itu dengan apa namanya mengkhawatirkan untuk membelanjakan uangnya, jangan gitu loh. Jadi masyarakat kita juga harus selektif, harus juga hati-hati, jangan cepat termakan isu-isu ada di media sosial misalnya. Nah, di sini pemerintah yang harus mengeluarkan semacam panduan kepada masyarakat kita dan memastikan misalnya bahwa apakah kurma itu dari Israel ada apa tidak. Nah, kan datanya kan ada di pemerintah dalam hal ini. Nah, hal seperti inilah yang harus kita tunggu daripada pemerintah sehingga kita harapkan bahwa momentum Ramadan, momentum Idul Fitri ini tetap mampu kita harapkan mendongkrak daripada pertumbuhan ekonomi kita melalui konsumsi rumah tangga yang naik sangat signifikan dalam hal ini gitu. Baik Pak Salman, terima kasih untuk perbincangan di pagi hari ini. Semoga kita juga masyarakat bijak dalam memberikan dukungan, juga pemerintah aktif untuk memberikan edukasi dan pelaku industri dan juga masyarakat sama-sama bahu-membahu untuk tetap menggerakkan roda perekonomian di momentum Ramadan dan jelang Idul Fitri nanti. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bapak. Terima kasih Mas Yudi.